Selamat pagi, saya Sisna Digita Zana Rahma dengan NIM D22 2024 03725 dari kelas D2231. Saya akan membuat rancangan jaringan dan pengamanan akses sistem informasi atau SIAKAT menggunakan jaringan Cisco Packet Tracer. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita butuh 3 buah PC. Lalu ada 3 buah server, selanjutnya kita ke bagian switch. Nanti di switch ada 4 buah switch, yaitu 3 untuk PC dan 1 untuk server. Kita isi dulu, lalu kita klik router. Kita rapikan dulu pada bagian servernya, lalu rapikan switch servernya, rapikan routernya, dan rapikan PC-nya, ketiga PC-nya. Lalu kita rapikan juga switch-nya. Kita posisikan sejajar dengan PC. Lalu setelah itu kita klik PC 0, kita ganti dengan nama PC Akademik. Lalu kita ganti PC 1 dengan nama PC Dosen. PC Dosen. Lalu setelah itu kita ganti PC 2 dengan nama PC Mahasiswa. Lalu kita klik server 0, kita ganti namanya menjadi SIAKAT, dan klik server 1 menjadi e-learning. Lalu klik PC server 2 dengan namanya keuangan. Lalu setelah itu switch servernya juga kita ganti dengan nama switch server, dan juga kita ganti pada switch yang lain, yaitu switch akademik. Lalu kita ganti juga switch dosen. Lalu yang ketiga adalah switch mahasiswa. Lalu setelah itu kita rapikan sedikit, dan juga setelah itu kita klik router. Pada bagian power kita matikan, lalu kita buang keempat bagian tersebut. Kita sisakan 2 saja, dan juga kita pilih PC router NM 1 CFE. Kita klik lalu masukkan 2 saja.
lalu kita klik power menjadi on. Setelah itu kita klik connection-nya, pilih kabelnya yaitu copper straight through. Kita sambungkan PC akademik ya. Kita sambungkan PC akademik ke switch akademik dengan fast Ethernet 0/1. Lalu selanjutnya klik PC dosen, sambungkan ke switch dosen dengan menggunakan fast Ethernet 01. Lalu selanjutnya ke PC mahasiswa, kita sambungkan dengan menggunakan fast Ethernet 0/1. Selanjutnya klik server si akad, sambungkan ke switch menggunakan fast Ethernet 1/1. Lalu server e-learning menggunakan fast Ethernet 2/1. Lalu server keuangan ke switch menggunakan fast Ethernet 3/1. Lalu setelah itu kita klik switch akademik fast Ethernet 1/1 ke router menggunakan fast Ethernet 0/0. Lalu selanjutnya switch dosen ke router menggunakan fast Ethernet 1/0. Lalu juga switch mahasiswa ke router menggunakan fast Ethernet 2/0. Selanjutnya kita sambungkan juga switch server ke router dengan fast Ethernet 3/0. Setelah itu kita klik router, lalu klik CLI, kita klik enter, lalu enter lagi sampai ada tulisan router, lalu EN dan router, kita bawahnya klik router conte, lalu enter, lalu kita ketik lagi INT FA 1/0, lalu kita enter. Setelahnya kita tulis EX, kita enter lagi, klik INT FA 0/0, klik enter lagi, lalu kita ketik IP ADD 10.10.10.1.1. Lalu kita spasi, kita ketik 255.255.255.0, lalu enter, lalu no sh, lalu enter, muncul seperti itu. Lalu kita klik INT FA 1/0, kita enter lagi, lalu kita ketik IP ADD 10.10.20.2.1 spasi 255.255.255.0, lalu enter, kita ketik no sh,
lalu kita enter, klik EX, lalu enter lagi. Selanjutnya kita ketik INT FA. Selanjutnya kita ketik INT FA 1/0 dan kita enter lagi, lalu kita ketik 10.10.10. Maaf guys, salah, kita ketik IP ADD 10.10.10.2.1 spasi 255.255.255.0, lalu kita enter, kita ketik no sh, lalu kita enter, kita ketik lagi INT FA 2/0, kita selanjutnya enter, lalu ketik IP ADD 10.10.3.1 spasi 255.255.255.0, lalu kita enter lagi, kita ketik no sh, kita enter, akan muncul seperti itu. Lalu kita enter lagi, kita ketik INT FA 3/0, lalu kita enter IP ADD 10.10.10.1 spasi 255.255.0, lalu kita enter no sh, kita ketik no sh, lalu kita enter, akan muncul seperti itu. Selanjutnya kita ketik EX spasi EX, enter lagi, akan muncul bagian seperti itu. Lalu kita enter lagi, kita ketik show IP INT ralat, kita ketik, lalu selanjutnya kita enter lagi show INT ralat show IP INT brief, lalu kita enter, akan muncul seperti itu. Jika sudah muncul seperti itu berarti sudah bisa. Lalu selanjutnya kita keluar dari bagian router, kita klik PC Academic, kita lalu ke bagian desktop, kita pilih IP configuration, kita masukkan IP PC Academic-nya yaitu 10.10.10.1.10, lalu subnet masknya kita ganti menjadi 255,
255.255.0. Lalu kita ke default gateway-nya menjadi 10.10.1.1. Setelah itu kita ganti DNS servernya jadi 10.10.10.10. Lalu selanjutnya kita keluar dari PC akademik, kita ganti ke PC dosen. Kita lakukan hal yang sama, klik desktop, IP configuration, lalu ketik IP address-nya 10.10.2.10, lalu subnetmask-nya kita ganti seperti yang tadi di PC akademik, 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya kita ganti 10.10.2.1. Lalu kita ketik juga pada bagian DNS servernya, kita ganti menjadi 10.10.10.10. Lalu setelah itu kita lakukan yang sama pada PC mahasiswa juga, yaitu kita klik bagian desktop, pilih IP configuration, lalu kita ketik 10.10.3.10. Lalu subnetmask-nya sama, setiap PC subnetmask-nya sama, yaitu 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya juga kita ganti menjadi 10.10.3.10. Lalu DNS servernya juga kita ganti 10.10.10.10. Lalu setelah itu kita ganti kita keluar, kita klik si akad, lalu setelah itu kita klik pada bagian service desktop, IP configuration, kita isi menjadi 10.10.10.10. subnetnya juga sama, kita ganti menjadi 255.255.255.0. lalu default gateway-nya 10.10.10.10. DNS servernya kita ubah juga, DNS servernya kita tidak usah diubah. Lalu kita ke bagian service, klik pada bagian bawah sendiri indeks HTML, klik bagian edit, lalu kita hapus dari bagian quick link, kita hapus sampai bagian image, JPG image. Lalu tulisan Cisco Packet Tracer
kita ganti menjadi si akad. Harusnya pada bagian ini kita klik DNS, lalu kita klik on, lalu name-nya kita ganti si akad .unifi.ac.id, lalu address-nya 10.10.10.10, lalu kita add. Seharusnya di bagian ini kita ulangin, klik name-nya menjadi e-learning unifi.ac.id, lalu address-nya kita ubah, yang paling belakang kita ubah menjadi 20, lalu kita add. Sudah muncul, kita klik lagi e-learning, kita ganti tulisan e-learning menjadi keuangan, lalu kita ganti yang paling belakang menjadi 30, lalu kita klik add. Setelah itu kita save. Seharusnya pada bagian ini di save. Kita klik e-learning, lalu kita ketik pada bagian IP-nya 10.10.10.20, subnetnya kita ganti 255.255.255.0, lalu default gateway-nya 10.10.10.1, dan kita klik lagi service, lalu kita klik edit pada index HTML, lalu kita lakukan yang sama. P-nya kita dari bagian P quick links sampai JPG image kita hapus, lalu kita ganti pada bagian tulisan Cisco Packet Tracer, kita ganti menjadi menjadi e-learning. Lalu kita klik save, lalu kita klik yes, lalu kita silang. Karena tadi yang si akad belum di save, kita ulangin, kita hapus sama dari bagian P quick link sampai JPG image kita hapus, lalu kita ganti tulisan Cisco Packet Tracer-nya menjadi si akad.
lalu kita klik save, lalu yes, lalu kita silang, kita ke keuangan, klik desktop, IP configuration, kita klik IP-nya 10.10.10.30. Subnetmasknya kita ganti menjadi 255.255.255.0. Lanjut pada keuangan, kita klik desktop, lalu IP configuration, kita ketik pada IP address-nya 10.10.10.30, subnetmasknya 255.255.255.0, lalu gateway-nya 10.10.10.1, lalu ke service, kita pada indeks HTML kita klik edit, lalu kita hapus pada bagian tersebut,
Lalu kita ganti tulisan Cisco Packet Tracer menjadi keuangan. Klik save lalu yes. Kita hapus. Kita kembali. Lalu kita setelah itu coba mengirim pesan dari PC akademik ke router. Kita lihat sukses. Lalu setelah itu kita PC dosen ke router. Kita lihat lagi juga sukses. Lalu PC mahasiswa ke router sukses juga. Lalu dari server si akad ke router sukses juga. Lalu dari server e-learning ke router sukses juga. Lalu dari server keuangan ke router successful juga. Lalu kita cek, setelah successful semua kita delete. Lalu kita ke PC akademik, ke server si akad, kita lihat successful juga. Lalu selanjutnya PC dosen ke e-learning successful juga. Lalu PC mahasiswa ke keuangan successful juga. Kita cek dulu sudah successful semua. Setelah itu kita delete. Kita klik router, lalu ke bagian CLI kita enter. Lalu setelah ada tulisan router kita tulis en enter lagi, kita ketik conft, lalu kita enter. Setelah itu kita ketik akses, strip list, kita 101. Lalu setelah itu permit UDP 10.10.1.0 0 spasi 0.0.0.255 host 10.10.10.10 eki domain. Lalu kita enter. Lalu setelah itu kita klik rute, kita klik ke bawah, lalu akses sama seperti tadi, permit
TCP 10.10.1.0 spasi 0 titik 0 titik 0 titik 255 host 10.10.10.10 eki www. Lalu selanjutnya kita enter akses list 101 permit TCP 10.10.1.0 spasi 0.0.0.255 host 10.10.10.10 eki w443. Lalu selanjutnya kita enter, kita ketik akses list 101 per Denny TCP 10.10.1 titik 1.0 spasi 0.0.0 255 host 10.10.10.20 eki www. Kita enter lagi, kita ketik akses sama seperti yang di atas, list 101 Denny TCP 10.10.0.1.0 spasi 0.0.0.255 host 10.10.10.30 eki www. Lalu kita enter lagi, akses list 101 permit IP any, lalu kita enter, INTFA 0/0, lalu enter lagi, IP akses lalu grup 101 in spasi
x, kita enter, lalu kita ketik akses list 102 permit tcp 10.10.2 0 spasi 0.0.0.255 host 10.10.10.10 eki www. Lalu kita enter lagi, ketik yang sama, akses list 102 permit tcp 10.10.2.0 spasi 0.0.0.255 host 10.10.10 eki 443. Lalu kita enter lagi, akses list 102 permit tcp 10.10.2.0 spasi 0.0.0.255 host, lalu 10.10.10.20 eki www. Lalu setelah itu kita lakukan hal yang sama, akses list 102 Denny IP 10.10.2.0 spasi 0.0.0.255 host 10.10.10.30. Klik enter, lalu ketik akses list 102 permit IP any lalu enter, kita ketik int fa 10 kita enter, kita akses grup 102. Setelah itu kita ketik int, ketik in, lalu enter lagi,
ketik X, enter, ketik akses list 103 Denny IP 10.10.3.0 spasis 0.0.255 10.10.10.0 spasi 0.0.0 spasi titik 255. Kita ketik akses list 103 permit IP any, kita enter, lalu kita ketik int fa2 per 0, kita enter lagi, IP akses group 103 int X, kita enter lagi, X lagi, kita enter, menjadi seperti di atas. Lalu kita ketik show access. Setelah itu kita tulis show access list, lalu kita enter, hasilnya seperti yang ada di video. Lalu kita tutup, kita klik PC akademik, kita pilih desktop, lalu command prompt, lalu kita coba ping 10.10.10.1, lalu kita enter, lalu kita klik ping lagi 10.10.10.1.10. Kita lakukan pada PC dosen, yaitu kita ketik ping 10.10.10.1, kita enter. Setelah keluar replay, lalu kita klik lagi enter, ping 10.10.10.10, lalu kalau sudah keluar replay kita enter lagi 10.10.10.20. Tadi kita lakukan yang sama juga pada PC akademik, tapi bedanya PC akademik pingnya yang paling bawah 10.10.10.10. Kita lanjut ke web browser. Kita ketik di URL-nya e-learning univi ACID, lalu kita go. Ini sudah bisa. Lalu kita ganti ke PC mahasiswa. PC mahasiswa juga lakukan hal yang sama. Ke desktop, masukkan command prompt. Lalu setelah itu kita ke bagian web browser.
Karena mahasiswa tidak bisa mengakses semuanya, jadi terdapat tulisan lalu kita di web browser kita tulis keuangan Univi AC ID, kita ketik go. Karena PC mahasiswa tidak bisa mengakses semua server, jadi keluar tulisan hostname unresolved. Sekian presentasi yang sudah saya buat. Mohon maaf bila terjadi kesalahan atau dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.